Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustina Aprilia dari kelas pendidikan Fisika 5A, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai isi jurnal yang telah saya tulis. Jurnal dengan judul Telaah Konsep Termodinamika dalam Perspektif Al-Quran. Pada kehidupan sehari-hari, kita banyak bersentuhan dengan energi. Sebagai contoh, energi dari makanan yang kita makan menjadi sumber energi untuk kita gunakan dalam bekerja atau melakukan aktivitas, baik di rumah, di kantor, atau di lingkungan. Termodinamika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan antara besaran fisik tertentu yang menggambarkan sifat zat di bawah pengaruh kalor. Nah, termodinamika itu sendiri didasarkan pada 4 konsepsi, yaitu ada hukum K0, hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan hukum 3 termodinamika. Hukum termodinamika ini kebenarannya sangatlah umum, dan hukum-hukum ini tidak bergantung kepada rincian dari interaksi atau yang diteliti. Penjelasan dari hukum K0 atau yang biasa disebut dengan hukum keseimbangan energi. Kemudian ada hukum 1 atau hukum pertama termodinamika, yang mana hukum pertama termodinamika ini difokuskan pada terjadinya proses konversi energi. Lalu ada hukum kedua termodinamika. Pada hukum ini, termodinamika difokuskan pada arah perpindahan energi pada sebuah proses konversi. Pada hukum kedua termodinamika ini juga dikaitkan pada fenomena entropi, yang mana kita ketahui bahwa entropi adalah satu besaran termodinamika terkait oleh perubahan setiap keadaan, dari keadaan awal hingga keadaan akhir. Semakin tinggi entropi suatu sistem, maka akan menunjukkan bahwa sistem itu sendiri tidak teratur. Selain itu, entropi juga merupakan sifat zat yang mengukur derajat kekacauan atau ketidakteraturan pada tingkat mikroskopik. Selain didasarkan pada 4 konsepsi tersebut, termodinamika juga memiliki beberapa proses, yang mana proses termodinamika itu sendiri merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan perubahan suatu sistem yang disebut dengan proses. Proses itu sendiri terdiri dari proses isotermal, proses isobarik, proses isokorik, proses adiabatis, ada siklus, ada reversibel, dan juga irreversibel. Nah, pada proses isobarik ini merupakan proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap. Yang kedua ada proses isokorik, yang mana proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap. Kemudian ada isotermal. Proses isotermal ini adalah suatu proses perubahan keadaan suhu tetap. Proses ini mengikuti proses hukum Boyle. Kemudian ada proses adiabatik, proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya kalor yang masuk ke sistem atau keluar dari gas sistem. Ada juga siklus-siklus yang terjadi pada termodinamika, yaitu ada siklus tertutup dan juga siklus terisolasi, dan ada juga siklus terbuka. Nah, proses pada termodinamika itu bisa dijelaskan menjadi 2, yaitu ada proses irreversibel dan juga proses reversibel, yang mana pada proses reversibel ini terjadi beberapa siklus. Ada siklus pompa daya, refrigerasi, dan juga pompa kalor. Nah, selain itu juga ada pernyataan dari Clausius dan juga Kelvin Planck mengenai hukum termodinamika, lebih khususnya pada hukum termodinamika kedua. Untuk yang pertama adalah pernyataan dari Clausius, yaitu beliau menyatakan bahwa tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa
sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Kemudian pernyataan yang kedua oleh Kelvin Planck. Beliau menyatakan bahwa tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan membesarkan sejumlah neto kerja ke sekeliling sambil menerima energi panas dan suhu reservoir termal. Setelah adanya penjelasan pernyataan dari Clausius itu, pada termodinamika juga ada salah satu siklus yang begitu menarik, yaitu pada siklus Carnot. Sistem pada siklus Carnot mengalami siklus yang terdiri dari 4 proses bersifat reversibel internal, yaitu ada 2 proses adiabatik dan juga ada 2 proses isotermal, yang mana proses tersebut adalah untuk fluida kerja berupa gas ideal. Pada siklus Carnot ini ada 2 diagram. Yang pertama ada diagram dari siklus Carnot dari pompa daya dengan fluida kerja gas ideal, di mana pada diagram ini terdapat 4 proses, yaitu proses pertama menuju proses kedua, di mana gas dikompresi secara adiabatik ke keadaan 2 dengan temperatur TH. Proses kedua menuju ketiga, sistem menerima kalori H dari reservoir panas pada temperatur TH. Pada proses ini, gas berekspansi secara isotermal. Kemudian ada proses 3 ke 4. Gas mengalami ekspansi secara adiabatik hingga temperatur turun. Kemudian ada proses 4 ke proses awal atau proses pertama, di mana proses ini sistem melepaskan kalor ke lingkungan sebagai reservoir dingin pada temperatur Tc. Gas akan mengalami kompresi secara isotermal ke keadaan awal. Kemudian pada diagram yang kedua, yaitu diagram dari siklus Carnot dari pompa daya dengan fluida kerja air. Nah, pada proses pertama menuju ke proses kedua, gas berekspansi secara isotermal pada temperatur Tc dengan menerima kalori C dari reservoir dingin. Kemudian ada proses 2 ke 3. Gas dikompresi adiabatik ke keadaan 3 dengan temperatur TH. Kemudian ada proses 3 ke 4. Sistem melepaskan kalori H ke lingkungan sebagai reservoir panas pada temperatur TH dan gas mengalami kompresi isotermal. Kemudian ada proses 4 ke 1. Gas mengalami ekspansi secara adiabatik dan temperatur turun menjadi temperatur semula atau menjadi temperatur Tc. Selain penjelasan menurut ilmu sains, ada juga penjelasan mengenai termodinamika pada perspektif Al-Quran, yang mana dijelaskan pada yang pertama, Quran Surat Al-Infitor ayat 7. Nah, pada surat ini terdapat isyarat ilmiah yang sangat menarik untuk dikaji, di mana pada Quran Surat Al-Infitor ayat 7 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, kemudian menyempurnakan kejadiannya dan mewujudkan susunan tubuh manusia dengan seimbang. Kemudian yang kedua, ada pada surat Al-Asyr ayat 1-3. Nah, kemudian ada Quran Surat Al-Nisa ayat 162, ada Quran Surat An-Nasr ayat 7, Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Selain itu, melalui penelitian ini, ayat-ayat Al-Quran tentang fenomena termodinamika juga dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 9, yang mana dijelaskan mengenai kesetimbangan, di mana arti surat Ar-Rahman ayat 9 ini adalah, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi mengenai perspektif termodinamika pada ilmu sains dan juga ilmu Al-Quran, dari keduanya itu ada keterkaitan dan juga kedua ilmu itu saling melengkapi. Dari penjelasan penelitian itu, saya harapkan kita semua bisa mempelajari suatu materi
khususnya yaitu pada pembelajaran fisika mengenai bab yang saya kaji ini, yaitu mengenai termodinamika, bahwa termodinamika itu materinya tidak hanya dijelaskan pada ilmu sains, namun juga ada penjelasannya melalui perspektif Al-Quran. Sekian penjelasan mengenai isi jurnal yang telah saya tuliskan dengan judul Telaah Konsep Termodinamika dalam Perspektif Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.